dengan tema itu Pak Ustadz. Yesus tidak kenal Kristen kan di situ dia. Gimana tuh Pak Ustadz? Soalnya saya ini Kristen yang awam. Oh iya. Kan gitu. Kristen berawal dari Antioquia. Iya. Ya, 70 tahun lebih setelah Yesus diangkat ke langit. Di Antioquia mereka dikenal Kristen. Sebenarnya itu adalah kata umpatan untuk orang-orang yang mengikuti Yesus. Dan bumi, Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen, tidak kenal Kristen, tidak pernah juga mengikuti jadi Kristen. Begitu. Lalu Kristen itu apa sih artinya Pak Ustadz? Ini secara bahasa atau menurut saya? Ya, ada dua nih, Bang. Ustadz sajalah, menurut Pak Ustadz sajalah. Oh, Ya, kalau menurut Ustadz saya, sajalah, gimana kan? nggak menurut saya. Kalau menurut saya, Kristen itu adalah pembestos, Ya kan? pembangkang Yesus. Wajar aja Pak Ustadz memberikan tema Yesus tidak. Saya menyembah Yesus karena dia Tuhan saya Pak Ustadz. Salah kan? Kata Yesus, sembahlah Allah, malah Yesusnya yang kau sembah, Bang. Makanya saya bilang Kristen itu pembangkang Yesus gitu. Oh iya. Tapi yang saya tahu Kristen itu pengikut Yesus Pak Ustadz. Bukan pembangkang. Yang saya tahu Pak Ustadz mendapat bahwa Kristen itu pembangkang Yesus itu dari mana Pak Ustadz? Apakah ada literasi yang Pak Ustadz dengan ajaran Yesus? Ajaran Yesus dengan ajaran Kristen tidak sesuai gitu. Tidak sesuainya di mana ya? Ya, tadi kata Yesus, sembahlah Allah, kalian sembah Yesusnya, bukan Allah yang disembah, tapi Yesus yang disembah. Iya, tapi kan di situ itu kan menurut Pak Ustadz. Kita kan berbicara tentang dulu kan. Nah, yang saya tahu baik Islam maupun orang yang Kristen mengartikan bahwa Kristen itu pengikut Yesus ketika Pak Ustadz mengatakan bahwa Kristen itu berasal dari Antioquia. Ya kalau ya secara kan? bahasa ya pasti ya. Nah, jadi yang mengatakan bahasa pengikut gitu, pengikut Yesus secara bahasa. Tapi kan abang mintanya menurut saya. Berarti menurut saya Kristen itu pembangkang. Berarti suka-sukanya Pak Ustadz. Lah, kan gini berarti Bang. suka-sukanya Pak Ustadz begitu ya? Bukan suka-sukanya saya, ya, bukan suka-sukanya saya. Kita lihat ajaran Kristen dengan ajaran Yesus itu bertolak belakang 180 derajat gitu. Di 1 Yohanes 2 nomor 6, apabila kamu percaya ya dia di dalam dia, Yesus itu adalah Mesias, maka kamu hidup sebagaimana ia hidup, sebagaimana Yesus itu hidup, kan gitu. Bagaimana Yesus itu hidup? Iya. Yesus di hari ke-8 disunat. Anda disunat nggak? Ya, walaupun saya tidak disunat hari ke-8, tetapi saya disunat kelas 3 SD saya disunat Pak Ustadz. Tapi itu tujuannya untuk kebersihan, untuk kesehatan. Ya, baik. Terus selama Yesus hidup, ya Yesus kagak pernah contohin makan babi. Abang makan atau tidak? Setahu saya Yesus tidak pernah memerintahkan kalau kami ini jangan makan babi Pak Ustadz. Coba Pak Ustadz kasih satu ayat ke saya, di mana Yesus memerintahkan ya Junaidi jangan makan babi, di mana? Oh iya, memang karena Yesus tidak pernah menyinggung masalah makanan babi, nggak pernah. Gitu. Ya udah, lalu kenapa Pak Ustadz mengatakan Yesus tidak makan babi, ya kan? Yang lalu Pak Ustadz tanya saya apakah saya makan babi atau tidak. Nah, kalau Yesus memerintahkan Junaidi jangan kamu makan babi, pasti saya nggak akan makan babi Pak Ustadz. Tapi tidak ada satu pun perintah di sana mengatakan supaya saya tidak makan babi.
Iya, supaya Anda tidak makan babi tidak ada, kan kayak gitu tertulis. Larangan lah itu ya, bukan perintah. Larangan itu bukan perintah kan? Larangan Yesus makan babi. Nggak ada kan kata abang gitu. Iya, nggak ada Pak Ustadz, mana ada larangannya, nggak ada. Nah, sudah tahu nggak ada larangannya, lalu abang makan gitu. Kalaunya abang makan maka harus Saya dicari rasa nggak ada perintahnya. larangannya di situ Pak Ustadz. Ya, larangannya nggak ada. Kalaunya larangannya nggak ada, lalu abang makan berarti kita harus cari perintahnya. Nah, di mana perintahnya itu Pak Ustadz di Alkitab saya? Makanya, adakah Yesus pernah memerintahkan Anda makan babi? Kan nggak ada. Yesus memerintahkan semua makanan bisa dimakan. Yesus memerintahkan semua makanan itu, ya. Nah, di mana? Ya, coba Pak Ustadz buka di Markus 7 ayat 19 kalau nggak salah Pak Ustadz mengenai makanan di situ. Markus 7 ayat 19. Bentar, ada nggak Yesus menyinggung masalah babi? Di situ mengenai makanan kalau nggak salah Pak Ustadz. Mana Markus 7 ayat 19 itu Yesus berbicara tentang orang munafik. Biasanya Kristen menyuruh saya membaca satu sekop, kan kayak gitu. Nah, di ayat 19 itu, di Markus itu, Yesus menyindir bukankah yang masuk ke dalam kan kayak gitu. Itu sindiran dari Yesus. Iya. Bukan berbicara makanan dia. Nggak nyambung ke makanan itu. Nggak ada. Nggak. Judul perikopnya aja Anda Nggak lihat ada tuh. kata sindiran di situ Pak Ustadz. Karena iya dilihat Judul situ perikopnya ya kan aja, di ayat judul itu kan perikopnya karena aja bukan nggak masuk ke dalam hatimu. Bang, judul perikopnya aja nggak ada membahas tentang makanan, Ya. tapi membahas tentang perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Nggak ada urusan dengan Ya justru itu. Heeh. Ya karena saya kan bukan orang Yahudi Pak Ustadz. Saya bukan orang Yahudi kan di situ dia. Kalau di Tahu. Markus 7 ya kan. Cuma yang Nah, di ayat situ yang kan Anda Pak Ustadz bawa- baca nggak? Cuma ayat yang Anda bawakan ini tentang makanan, bukan? Nggak ada nyambungnya. Iya, kalau berbicara tentang apa yang masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Ini kan bukankah berbicara tentang makanan itu Pak Ustadz? Bukan. Apa sih yang dibuang di jamban itu Pak Ustadz? Kepada orang munafik. Coba kau baca betul-betul kitab kau, gimana sih? Iya, di situ kan dia berbicara tentang tradisi orang Yahudi kan di situ, ya kan. Nah, Yesus itu kan menanggapi satu tuduhan dan menjelaskan bahwa kenajisan yang sejati tidak berasal dari luar, Pak Ustadz. Nah, seperti makanan yang dikonsumsi maksudnya di situ. Tetapi yang menajiskan itu memang dari dalam hati, Pak Ustadz. Nah, bagi saya sebagai orang Kristen, ya kan, makanan yang bisa dikonsumsi itu sesuai dengan tubuh kita itu bisa dikonsumsi. Baik babi kah dia bisa dikonsumsi. Ya kan, padahal kalau di dalam perjanjian lama itu saya lihat, saya rasa nggak ada Pak Ustadz pembatasannya. Selagi cocok dengan tubuh kita, ya bisa kita makan karena tidak bertentangan dengan kesehatan kita. Tubuh kita gitu. Iya, benar. Soalnya saya pelihara babi banyak Pak Ustadz. Pak Ustadz mau minta 1 ekor, saya kasih Pak Ustadz. Kalau di Markus 7 ini kan kita lihat karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal gitu. Ini Markus 7:19. Iya, Ya. betul Pak Ustadz. Baik. Nah, Iya, kalau begitu iya. kalau ini kan di sini kan nggak ada batasan ya, Bang ya?
Semua makanan halal gitu ya? Ya betul, yang penting Ah, halal baik. sesuai dengan kondisi tubuh Sekarang kita. bertanya ini bang. Coba anda buka Yehezkiel 4 nomor 12. Yeskiel itu dalam Ya. perjanjian apa? Pak? Perjanjian lama ya? Yeskiel Perjanjian berapa? lama. Yehezkiel 4 ayat 12. Coba saya putar kamera saya dulu ya. Putus-putus. Nah. Putus-putus Pak Saya Ustadz. putar Yeskiel kamera berapa saya. tadi? Yehezkiel 4 nomor 12. Yeskiel berapa? Yehezkiel 4 nomor 12. Apa yang Yeskiel 4 ayat 12? Apa yang tertulis di sana Pak Ustadz? Saya Makanlah- nggak belajar dengan makanlah Pak Ustadz. roti Soalnya Pak itu. Ustadz ini kan Ini. kayaknya Makanlah roti itu seperti roti gilai yang bundar, dan engkau harus membakarnya di atas korban manusia, di kotoran, di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka. Nah, ini roti yang dibakar di atas kotoran manusia halal juga gitu. Karena semuanya halal. Ini makanan nih, roti gitu ya. Roti yang dibakar di atas kotoran manusia. Halal juga enggak? Karena katanya semua makanan halal kan, roti itu halal tuh. ya kalau saya menurut Yesus Pak Ustadz, Yeskiel ini menurut Yesus atau menurut siapa Pak Ustadz? Lah, menurut pernyataan yang tadi, Ya Markus kalau 7:19 saya menurut Yesus, menyatakan semua makanan halal. ya, ya itu menurut Yesus ya kan. Nah saya menurut Yesus. Lalu kenapa Terus, Pak Ustadz ini membawa di Yeskiel ini Pak Ustadz? Iya, yang namanya Iya, makanan. makanya saya yang bertanya kenapa Pak Ustadz bawa di Yeskiel? Iya, saya tanya makanan ini Iya, apakah halal atau tidak? Iya, tadi kan saya katakan saya menurut perintah Yesus sesuai dengan Pak Ustadz sampaikan ke saya. Lalu adakah di Yeskiel itu perintah Yesus Pak Ustadz? Saya nggak menanyakan perintah Yesus. Yang saya tanyakan makanan halal. Karena semua makanan dinyatakan halal kan tadi gitu. Iya, itu menurut Yesus. Itu yang saya ikutin Pak Ustadz. Iya, nah sekarang di Yehezkiel ini ada roti yang dibakar di atas kotoran manusia, ini halal atau tidak? Iya, kalau menurut Pak Ustadz gimana tuh? Soalnya saya belajar tuh halal atau tidak itu. Apa maksudnya Nah, itu tujuannya apa Anda itu Pak Ustadz? Menurut Anda kayak gimana ini? Saya nanya kepada Anda, masa Anda nanya nanya balik kepada saya gitu? Iya, tadi kan kita tentang berbicara masalah Yesus di dalam perjanjian baru kan di situ dia. Ya, Pak Ustadz mengatakan apakah Yesus kan tidak makan babi, kenapa kamu makan babi kan di situ dia. Saya bilang tidak ada perintah Yesus melarang saya untuk Tidak makan ada, babi. kan, gitu. Ya kan Pak Tidak Ustadz ada. tanya ayatnya ke saya. Ya Pak Ustadz tanya ayatnya ke saya. Dengar dulu. Pak Ustadz tanya ayatnya ke saya, ya kan. Lalu saya bawa di Markus 7 ayat 19. Di situ menyatakan bahwa semua makanan halal. Nah, Nah, baik. sekarang Pak Semua Ustadz bawa makanan saya halal. ke Yeskiel. Di Yeskiel itu Ya. sudah ada Yesus tidak Pak Ustadz? Saya nggak membahas masalah Yesusnya ada atau tidak. Saya membahas makanan yang halal, oke? Bukan masalah waktu Yesus ada atau tidak, tapi makanan yang halal atau tidak yang saya bahas. Pak Ustadz. Nah, makanan seperti ini halal atau tidak gitu, yang seperti di perjanjian lama ini. Begini Pak Ustadz, ya kan. Kita jangan kemana. Kita ke Saya nggak Yesus. kemana-mana, saya bahas Dulu. makanan, Jadi jangan dulu saya bahas bawa ayat makanan, yang lain. saya bahas roti. Kan di situ. Yang Kita saya kan bahas berbicara roti, Bang. tentang Yesus, perintah Yesus tadi kepada saya apakah? Ayo sudah, kalau Anda nggak ngerti ya, saya nggak bawa ayat.
tadi semua makanan dinyatakan halal kan, betul ya? Oke? Ini saya nggak pakai Iya, ayat betul. lama lagi dah. Sekarang sapi oke. yang dipanggang di atas kotoran manusia halal nggak? Daging sapi yang dipanggang di atas kotoran manusia. Kayaknya sinyal Pak Ustadz. Nggak pakai Kayaknya dalil. sinyal, Ya. enggak, sinyal, sebentar sinyalnya Pak Ustadz ini nggak lancar Pak Ustadz, sinyalnya kok putus-putus, suaranya kok putus-putus. Sinyal Pak Ustadz ini nggak Teman-teman, lancar suara kayaknya. saja. Coba perbaiki dulu sinyalnya dulu Pak Ustadz, biar kita enak diskusinya. Hah? Coba tanya Suara saya jelas saudara nggak? yang di atas itu, dengar enggak? Aman kata teman-teman Pak saya. Ustadz? Berarti sinyal ente itu bang. Sinyal saya lancar dari tadi. Pawaru ini Pak Dehe. Suara saya jelas nggak dari tadi, lancar nggak? Lancar Pak, lancar. Lancar. Yang kurang jelas dari Bapak yang satu. Nah kalau ke saya itu kayak, kalau ke saya nggak jelas, putus-putus loh Pak Ustadz, suara Pak Nah, Ustadz. di jaringan abang. Putus-putus mungkin karena jauh kali Pak Ustadz ya. Iya. Iya, di tempat saya pun putus-putus abangnya. Jaringan abang itu jelek. Iya putus-putus. Kalau dengan Pak Ustadz saya putus-putus begitu. Coba kalau yang di atas Iya. saya itu bisa nggak bicara, coba bagus nggak ini suaranya? Jaringan Bapak kurang bagus Pak, putus-putus. Nah di situ jaringan kita putus-putus Pak Ustadz. Ya iya, jaringan Atau Anda nanti yang kita lanjutkan lagi Pak Ustadz diskusinya. lanjutkan lagi nanti ya.